Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang penuh keberkahan tersebut ya. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan tersebut dengan puasa yang benar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jika dosa-dosanya telah diampuni, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang terhalangi dari masuk surga kecuali karena dosa-dosa yang dia lakukan ya. Oleh karenanya bulan tersebut Allah kondisikan agar kita mudah untuk beramal saleh. Di antaranya Allah bukakan pintu-pintu surga. Ya, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Yang ini dalil bahwasanya pintu-pintu surga terbuka ya, siap untuk dimasuki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya surga itu sudah ada. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pada waktu bulan Ramadan pintu-pintunya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena berbeda jika seorang bos berkata kepada anak buahnya, "Kamu nanti kerja yang baik ya, akan saya bangunkan rumah buat engkau." Tapi beda kalau bos mengatakan kamu kerja yang baik, rumah sudah ada, tinggal dimasuki. Ya, tentu kita lebih semangat kalau rumahnya sudah ada, tinggal dimasuki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, wa futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit yang menunjukkan amalan-amalan soleh hamba mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakanlah pintu-pintu rahmat yang menunjukkan rahmat Allah banyak turun ke hamba-hambanya tatkala bulan Ramadan. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sufiddati syayatin, syaitan-syaitan juga dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda hamba-hamba Allah. Kemudian juga kata Nabi wa yunadi munadin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan ada yang menyeru di malam-malam bulan Ramadan, wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pelaku maksiat, berhentilah. Ya, ini semua menunjukkan Allah mengkondisikan bulan Ramadan agar kita mudah untuk beramal saleh. Demikian pula kata Nabi, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Kalau dikatakan bulan penuh berkah, berarti bulan tersebut banyak kebaikan. Karena berkah dalam bahasa Arab ya maknanya adalah kathratul khair, yaitu kebaikan yang banyak. Berarti beramal saleh di bulan Ramadan pahalanya tidak sama dengan beramal saleh di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah. Dan setiap malam di bulan Ramadan Allah catat hamba-hambanya terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Ya, dari malam pertama kalau Anda tidak berhasil dicatat sebagai orang terbebas dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau malam kedua Anda tidak berhasil, masih ada malam ketiga. Kalau tidak berhasil lagi, masih ada malam keempat, dan seterusnya. Ini semua dikondisikan oleh Allah agar kita mudah untuk beramal saleh. Ya. Oleh karenanya, kalau seorang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia adalah hamba yang celaka. Kata malaikat Jibril, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan sebulan penuh berlalu dan dia tidak diampuni oleh Allah. Celaka hamba seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkan perkataan malaikat Jibril ya. Oleh karena jika kita tidak bertobat di bulan Ramadan, terus mau bertobat di bulan mana lagi? Kalau kita tidak semangat baca Quran di bulan Ramadan, terus mau semangat baca Quran di bulan yang mana lagi? Ya, sebagaimana kata seorang penyair tentang kota Madinah, idza lam tatib bi thayyibatin 'inda tayyibin biha tabatid dunya fa aina tatibu. Kalau kau tidak baik bisa menjadi orang baik di kota Madinah, di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan dakwah Nabi kemudian kebaikan tersebar di alam semesta, kemudian mau baik di mana lagi? Mau baik di Jatinegara, mau baik di Jakarta, ya, di Madinah enggak bisa baik, terus mau baik di mana lagi? Kalau tidak bisa berbuat kebaikan, tidak beramal saleh di bulan Ramadan, kemudian kapan lagi mau beramal saleh? Sementara bulan sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat agar kita
diterima puasa kita, ingat kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, yakin ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban, dan berharap, harus ada pengharapan dalam hati bahwasanya saya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak melaksanakan puasa bukan hanya sekedar menjalankan ritual tahunan, ya, bukan hanya sekedar mengikuti masyarakat, tapi dalam hati kita ada pengharapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan fikih singkat tentang Ramadan. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan poin-poin yang penting, ya, hingga ba'da isya nanti, ya. Yang pertama, tentunya yang paling penting adalah mengetahui kapan satu Ramadan. Kapan satu Ramadan, dan telah terjadi khilaf di kalangan masyarakat Indonesia, ya. Ya. Yang benar bahwasanya bulan Ramadan ditentukan dengan melihat apa? Melihat hilal, ya. Melihat hilal, karena Nabi berkata, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30." Berpuasalah karena melihat hilal, dan lebaranlah karena melihat hilal. Kalau hilalnya tidak kelihatan, tertutup, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari, ya. Ini sabda Nabi SAW yang dipraktikkan oleh para sahabat dan dipraktikkan oleh para salafus saleh. Untuk menentukan satu Ramadan harus dengan lihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, maka disempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari, ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan metode hisab, maka ini adalah cara yang tidak benar, karena banyak alasan yang membantah, ya, cara seperti ini. Yang pertama, cara ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, dan tidak pernah dilakukan oleh tiga generasi utama, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka tidak pernah menggunakan metode hisab. Adapun yang diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, itu adalah riwayat yang lemah, sebagaimana seorang tabi'in, sebagaimana dijelaskan lemahnya riwayat tersebut oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, metode hisab zaman dulu tidak seperti metode hisab zaman sekarang. Metode hisab zaman dulu namanya metode hisab urfi, sekarang namanya metode hisab modern hakiki. Lebih rumit, ya, hitungannya pakai sinus dan kosinus, ya. Kemudian harus mengetahui, ya, jarak dan macam-macamnya. Tidak gampang, ya. Saya sudah lihat metode mereka untuk menghitung hisab, ternyata tidak mudah. Kemudian kalau kita pun menghitung dengan metode hisab zaman sekarang, maka ternyata orang-orang yang menentukan satu Ramadan dengan metode hisab, mereka ada sekitar 5 metode, ya. Ada namanya metode ijtima' qoblal ghurub, dilihat konjungsi kapan bulan dan matahari satu garis, ya, sebelum qoblal fajar. Yang pertama qoblal fajar, sebelum fajar. Kalau terjadi konjungsi menurut hisab mereka sebelum terbit fajar, maka fajar kedepannya adalah satu Ramadan. Kalau terjadi konjungsi setelah fajar, maka fajar hari ini masih 30 Sya'ban, ya. Ini metode tersendiri. Ada metode berikutnya, al-ijtima' qoblal ghurub, dilihat terjadi konjungsi apakah sebelum terbenam matahari. Kalau sebelum terbenam matahari, berarti hari besok bukan Ramadan. Tapi kalau setelah terbenam matahari, berarti kalau sebelum terbenam matahari, berarti besok sudah Ramadan. Kalau setelah terbenam matahari, berarti besok belum Ramadan. Metode yang ketiga ada lagi namanya imkanur ru'yah, ya. Ada juga metode ghurubul hilal, ya, ba'da ghurubis syams. Ini metode lain lagi, hisab juga. Dengan hisab dia tahu bahwasanya hilal akan terbenam setelah terbenam matahari. Yang keempat namanya imkanur ru'yah, ya. Harus dilihat kalau secara perhitungan hisab ternyata hilal lebih dari 2 derajat di atas ufuk, maka besok satu Ramadan. Dan metode yang kelima namanya metode wujudul hilal. Ini juga metode hisab. Yang penting menurut hisab, hilal sudah berada di atas ufuk meskipun 0,1 derajat, maka itu besok satu Ramadan. Ternyata ini 5 metode yang saya sebutkan tadi, ini cara penentuan hilalnya berbeda-beda. Jadi kalau kita tanya ikut metode hisab, hisab yang model mana? Ada 5 metode apa? Hisab, ya. Yang benar bahwasanya dengan cara melihat hilal. Kenapa? Di antaranya juga karena meskipun ada hilal, tapi kalau tidak kelihatan, Nabi suruh menyempurnakan bulan Sya'ban 30. Dalam hadis Ibnu Abbas, kata Nabi SAW, wa in hala bainakum wa bainahu sahab.
Kalau seandainya hilal tersebut terhalangi oleh awan menghalangi kalian, berarti hilalnya sudah ada ini. Wa in hala bainakum wa bainahu ay bainal hilal sahabun. Kalau ada awan yang menghalangi antara kalian dengan hilal, berarti hilalnya ada atau tidak? Ada. Maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, mereka yang menggunakan hisab, kata mereka, yang jadi patokan bukan terlihatnya hilal, tapi yang jadi patokan adalah adanya hilal. Hilal ada atau tidak? Ada. Dari mana kamu tahu? Saya sudah hitung. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi tahu dari mana? Karena saya sudah hitung. Ada enggak hilalnya? Enggak ada. Enggak terbukti, enggak terlihat, enggak terfoto. Tapi menurut hitungan sudah ada. Oleh karenanya yang benar bukan adanya hilal, tapi terlihatnya hilal. Karena kalau ada hilal tapi ada awan yang menghalangi, Nabi suruh untuk menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ala kulli hal, ya, pendapat yang benar, pendapat 4 mazhab bahwasanya menentukan satu Ramadan dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan kita tidak usah ribut dengan saudara-saudara kita karena kita sama mereka sama-sama sepakat akan berpuasa pada tanggal 1 Ramadan, ya. Baik. Setelah mengetahui 1 Ramadan, tentunya kita harus berniat. Ingat, niat harus dipasang dari malam hari, ya. Kata Nabi SAW, malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak pasang niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita boleh pasang niat di pagi hari, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Indaki ta'am, ada makanan enggak?" Kata istrinya, "Tidak ada." Kata Nabi, "Idzan fa ana shaim." Kalau gitu saya puasa, ya. Demikian juga diriwayatkan dari banyak sahabat, dari Abu Hurairah, dari Abu Talha Al-Ansari, kemudian dari Hudzaifah bin Yaman, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Hudzaifah bin Yaman, ya. Kemudian juga dari Ibnu Abbas yang saya sudah sebutkan, ya. Mereka diriwayatkan dari dalam Sahih Al-Bukhari, mereka sahabat ini, ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu juga, kalau mereka bertanya kepada istri-istri mereka, "Ada sarapan pagi enggak?" Kata istrinya, "Tidak ada." Kata mereka, "Kalau begitu kami puasa." Kalau gitu kita puasa, ya. Seandainya semua suami seperti ini, luar biasa, ya. Istriku ada sarapan enggak? Enggak ada. Kalau gitu papi puasa, ya. Ada sarapan enggak? Besoknya lagi enggak ada. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, besok ada sarapan enggak? Mami enggak ada. Mami ngapain aja? Jadi nah, kalau puasa wajib harus dari malam hari. Apakah harus melafalkan niat? Jawabannya tidak perlu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tidak ada Nabi melafalkan niat dalam hadis sahih, tidak ada dalam hadis dhaif, tidak ada dalam hadis palsu juga tidak ada, ya. Demikian juga sahabat ribuan tidak diriwayatkan dari mereka melafalkan niat, ya. Oleh karena cukup terbetik dalam hati kita sudah berazam untuk puasa, maka sudah cukup. Seorang kalau pasang jam waker untuk bangun sahur berarti dia sudah niat. Buktinya dia sudah pasang jam waker. Kalau seorang beli nasi bebek Madura untuk sahur berarti dia sudah niat untuk apa? Sahur. Sudah cukup. Itu sudah niat sahurnya. Taib. Ustaz, bolehkah kita puasa niat langsung 1 bulan? Lebih hati-hati tiap malam kita berniat. Tapi sebagian ulama memberi rukhsah seperti ulama Syafi'iyah, boleh berniat langsung 1 bulan penuh. Kenapa? Dalilnya apa? Karena Allah menilai Ramadan 1 paket 1 bulan, bukan per hari. Dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Syahrani la yanqusan, syahra Aidin, Ramadan wa Dzulhijjah." Kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, 2 bulan yang tidak akan berkurang nilainya, yaitu 2 bulan yang ada lebarannya. Ramadan, puasa yang diakhiri dengan lebaran, kemudian Dzulhijjah, haji yang di tengah-tengahnya ada lebaran apa? Haji. Maksudnya apa 2 bulan ini tidak akan berkurang? Para ulama menjelaskan maksudnya bulan itu terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Nah, menurut Nabi 29 hari puasa sama dengan 30 hari puasa, nilainya sama saja. Nilainya sama saja. Bahkan dalam hadis Sunan Abi Dawud dalam Ibnu Mas'ud, kebanyakan Rasulullah SAW berpuasa itu 29 hari daripada 30 hari. Jadi Nabi menjelaskan Anda puasa 29 hari atau Anda puasa 30 hari sama saja nilainya di sisi Allah. Ini kata Ibnu Hajar berarti Allah tidak menilai per hari, tapi Allah nilai per paket. Yang penting satu bulan. Jadi Ramadan dilihat bukan per hari tapi satu bulan. Kalau dilihat 1 per bulan, 1 paket per bulan, berarti seorang boleh berniat langsung 1 bulan. Ini sisi pendalilan disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Taib. Kalau kita sudah berniat, maka selanjutnya silakan kita siap-siap untuk bersahur, ya. Jadi Ramadan pertama kali puasa, sejarah puasa, pertama kali Rasulullah SAW datang kota Madinah, Rasulullah SAW berpuasa mewajibkan kepada para sahabat puasa hari Asyura, yaitu 10
10 Muharram. Dan Rasulullah SAW di awal-awal datang kota Madinah suka untuk menyepakati ahlul kitab. Ya, dengan harapan ahlul kitab tersebut bisa masuk ke dalam Islam. Ya, Rasulullah SAW menyelisih orang musyrikin dan bersepakat dengan apa? Ahlul kitab di awal-awal Islam. Ya, makanya Nabi SAW waktu salat juga di awal-awal menghadap apa? Baitul Maqdis. Itu kiblatnya Yahudi. Namun setelah itu 16 bulan dirubah oleh Allah menghadap ke Ka'bah, ya. Demikian juga Nabi SAW di awal datang kota Madinah puasa seperti ahlul kitab, puasa hari Asyura. Hari Asyura puasanya hukumnya wajib. Kemudian setelah itu pada tahun 2 Hijriah turun firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan sekalian berpuasa sebagian diwajibkan atas ahlul kitab sebelum kalian. Maka wajiblah puasa bulan Ramadan. Maka akhirnya puasa Asyura hukumnya jadi mansukh dari wajib menjadi sunnah. Wajib menjadi apa? Sunnah. Awal tahun 2 Hijriah sehingga yang wajib menjadi puasa Ramadan berapa hari? 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Namun di awal diwajibkan puasa bulan Ramadan sama, mirip dengan puasanya ahlul kitab sebagaimana penjelasan Ibnu Jarir At-Tabari. Ahlul kitab dahulu mereka puasa tanpa sahur. Demikian juga para sahabat di awal diwajibkan puasa tanpa sahur. Aturannya barang siapa yang sudah tidur malam sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Artinya kalau ada seorang tidur jam 9, sudah enggak boleh makan lagi dan minum. Kalau dia terjaga jam setengah 10 kehausan enggak boleh minum lagi. Kenapa? Kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan dan minum. Dan inilah cara puasanya ahlul kitab. Berjalanlah puasa seperti ini puasa yang sangat berat. Sampai akhirnya terjadi suatu peristiwa, seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia bekerja di siang hari, dia berpuasa, kemudian waktunya berbuka dia pulang ke rumah. Tanya sama istrinya, ada makanan buat berbuka atau tidak? Kata istrinya tidak ada. Sekali lagi sahabat ini tidak ngomel-ngomel. Kamu ini ngapain aja, saya kerja dari siang. Jadi para sahabat tuh orangnya sangat apa? Tidak suka ngomelin istrinya, ya. Ya, sama istrinya juga tidak ngomelin suaminya, sama. Maka istrinya bilang, "Tunggu, saya cari makanan dulu." Istrinya pergi cari makanan, faghalabatu ainahu. Dia ngantuk, ketiduran. Aturannya kalau sudah tidur enggak boleh apa? Makan. Akhirnya istrinya bawa makanan, lihat suaminya tidur, kata istrinya, "Khaibatan lak, rugi engkau wahai suamiku." Rugi, ya. Sudah enggak bisa makan, enggak bisa minum, enggak bisa berhubungan juga. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat mursal disebut oleh Ibnu Hajar, dia terbangun, istrinya, "Kamu terbangun dia. Kamu belum tidur kan?" Kata suaminya, "Sudah." "Belum tidur?" "Sudah." Enggak boleh makan dan enggak boleh minum. Akhirnya dia pun tidak makan terus sampai besok puasa lagi. Siang harinya ghusyiya alaihi, dia pun pingsan. Maka sampailah kabar ini kepada Nabi SAW bahwasanya Qais bin Sirmah pingsan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian malam hari untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Sehingga firman Allah, "Fal ana basyiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum." Kalau malam hari silakan gaulilah istri-istri kalian. Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas benang putih dari benang hitam, sampai terbit fajar. Fafarihu farahan syadidan. Kaum muslimin waktu turun ayat ini mereka gembira luar biasa. Antum coba bayangkan antum jadi sahabat. Aturan pertama malam enggak bisa berhubungan dengan istri. Kemudian tidak boleh makan, tahu-tahu berubah hukumnya, boleh sampai subuh. Semangat atau tidak? Semangat. Para sahabat gembira dengan gembira yang luar biasa. Kita pun sangat gembira. Kita bilang alhamdulillah sahabat tadi pingsan. Kita bilang jazakallah khairan. Kalau dia tidak pingsan, kita yang pingsan. Pingsan di siang hari, pingsan di malam hari. Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, sejak itu maka berubahlah aturan, ada namanya sahur. Menyelisihi puasanya ahlul kitab. Makanya dia mengatakan al-faslu baina siyamin wa siyami ahlul kitab aklatu sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Maka berubah aturannya sejak saat itu, sejak pingsannya Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka ingat, di antara sunnah ibadah yang sangat mulia adalah makan sahur. Makan sahur. Kata Nabi SAW, "Tasaharu fa inna fi sahuri barakah." Makanlah sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kata Nabi, "Tasaharu walau biluqmah." Bersahurlah kalian meskipun hanya sesuap makanan. "Tasaharu walau bijur'atin min ma'." Makanlah sahur meskipun hanya seteguk air. Apa keberkahan makan sahur? Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari, ada beberapa poin tentang keberkahan makan sahur. Pertama, jika Anda makan sahur, berarti Anda mengikuti sunnah Nabi SAW. Keberkahan yang kedua, Anda menyelisih ahlul kitab.
Keberkahan yang ketiga, Anda mendapati waktu mulia. Sahur itu waktu yang berkah. Karena di waktu sahur Allah mudah memaafkan hamba-hambanya, Allah mudah mengabulkan doa hamba-hambanya dan seterusnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, kata Allah di waktu sahur mereka beristighfar. Oleh karenanya ingat, sahar itu dalam bahasa Arab artinya akhirul lail, penghujung malam. Ya, menjelang subuh itu namanya waktu sahur. Makanya kalau ada orang makan sahur jam 1 malam itu bukan makan sahur. Itu namanya makan malam. Untuk menghindari bahaya laten, bahaya lapar tengah malam. Jadi makan sahur itu menjelang apa? Sahur. Itulah waktu keberkahan. Kemudian di antara keberkahan sahur, Anda makan yang berkah. Sahur itu makannya berkah. Nah, kalau Anda makan yang berkah, ini akan berpengaruh dalam aktivitas ibadah Anda di siang hari. Meskipun Anda puasa, Anda semangat baca Quran, semangat sholat sunnah, kenapa Anda makan makanan yang berkah? Karena kita yakin keberkahan makanan berpengaruh dengan aktivitas keagamaan kita. Jadi bukan masalah saya kuat, saya enggak perlu sahur. Bukan masalah kuat-kuatan. Masalahnya Anda makan makanan yang apa? Berkah. Kemudian kata Ibnu Hajar, di antara keberkahan sahur akan menghindarkan orang dari akhlak yang buruk. Kok bisa? Karena kalau orang tidak makan sahur, dia kelaparan. Kalau orang kelaparan suka marah-marah. Dengan makan sahur, seorang tidak suka marah-marah. Kenapa? Perutnya sudah terisi. Ya. Banyak orang ngamuk-ngamuk, banyak orang ribut-ribut, banyak orang demo-demo, banyak di antaranya karena sebabnya masalah apa? Perut. Ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis kata Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma, Zaid bin Thabit berkata, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila salat. Kemudian Nabi pergi menuju salat. Qultu, kata Anas bin Malik, kam kana baina sahur wal adhan? Berapa jarak antara sahur dan adzan? Adzan sini kata para ulama maksudnya antara adzan dan iqamat. Antara sahur dan iqamat. Kata Zaid bin Thabit, qadru 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Baik. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya sahur bersama. Disyariatkannya sahur bersama. Jadi bukan disyariatkan bukan cuma buka bersama. Ya, bukan cuma bukber, ada juga sarber, ya, sahur bersama. Ya. Jadi yang mau kasih sumbangan jangan cuma sumbangan apa? Berbuka puasa. Sahur juga kasih apa? Sumbangan, terutama tatkala ada iktikaf. Karena di antara sunnah adalah makan sahur bersama. Jadi kalau Anda diundang sama teman, ya akhi, makan sahur di rumah saya, Anda penuhi dalam rangka menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda tidak diundang, jangan ketuk rumah orang, ya. Baik, yang kedua, faedah dari hadis ini pula yaitu bagaimana para sahabat mengukur waktu dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena kehidupan mereka penuh dengan ibadah. Orang-orang Arab dahulu mengukur waktu bukan dengan perkara akhirat, tapi dengan perkara duniawi. Kata mereka, seukuran menyembelih seekor onta, seukuran menyembelih seekor kambing misalnya. Kalau para pelaku maksiat mengatakan seukuran minum 2 cangkir arak misalnya, ya. Tapi para sahabat mengatakan seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, karena mereka selalu ingat dengan hari akhirat. Ya. Yang ketiga, ternyata jarak antara sahurnya Nabi sampai qomat cuma baca 50 ayat. 50 ayat mungkin setengah jam. Ya. Atau dalam tafsiran yang lain, jarak antara sahur dengan adzan. Jadi 15 menit atau 20 menit, 30 menit. Jadi Nabi kalau diartikan qomat, antara sahur dengan qomat cuma baca 50 ayat, berarti Nabi berhenti sahurnya menjelang apa? Menjelang adzan. Dan ini menunjukkan bahwasanya sunnah mengakhirkan sahur. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr wa akharus sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa manusia dalam kebaikan jika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Taib. Sahur sampai kapan? Sahur ada batasan akhirnya, limitnya sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh harus berhenti. Tidak boleh dilanjutkan. Karena Allah telah menjelaskan dengan dalam Al-Quran dengan jelas, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas benang putih dari fajar, terbit fajar, azan subuh harus berhenti. Nabi berkata dalam hadisnya, ya, inna bilalan yu'adzinu bil lail, sungguhnya Bilal itu azan pertamanya di malam hari. Wa kulu washrabu, maka makanlah dan minumlah kalian hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum azan kedua, azan yang kedua. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah azan kedua, maka harus berhenti. Hadis-hadis ini sangat jelas dan ayat sangat jelas.
Dari sini jumhur ulama berpendapat, barang siapa yang sudah mendengar azan, kemudian nekat makan dan minum, maka puasanya tidak sah. Taib, ada hadis memang, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadha'u hatta yaqdi hajatahu." Jika salah seorang dari kalian mendengar azan sementara gelas atau makanan di tangannya, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Hadis ini diperbincangkan oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan hadis ini mauquf, tidak sahih. Ijtihad sebagian sahabat dan tidak marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mengatakan hadisnya dhaif. Sebenarnya mengatakan hadisnya sahih tapi harus ditakwil. Kenapa harus ditakwil? Karena bertentangan dengan sharih ayat. Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, makan dan minum kalian sampai dengar azan subuh. Sementara dalam hadis ini kalau dengar azan masih makan dan minum. Sebenarnya mentakwil, maksudnya kalau Anda mendengar azan sementara orang tersebut tidak amanah dalam azan, maka silakan makan dan minum. Atau Anda ragu dia azan benar atau tidak, silakan makan dan minum. Intinya, ya, jumhur ulama berpendapat hadis ini kalaupun diamalkan dianggap sahih, maka rukhsah, keringanan. Kalau Anda lagi dengar azan, segera minum, selesaikan. Adapun sebagian orang yang menggampang-gampangkan, sudah azan masih makan, masih minum, masih santai, ya. Ya. Ini tidak boleh. Ini berarti puasanya batal. Ya, karena sebagian orang ada yang seperti itu. Sudah dikumandangkan azan, istrinya tegur, "Mas, sudah azan." "Papi, sudah azan." "No, santai. Papi tahu hadisnya, santai." Abi tahu hadisnya. Itu telur goreng dulu. "Papi sudah azan." "Santai aja, Abi tahu hadisnya." Goreng kerupuk turunin, sambal terasi turunin. Ya, ini tidak benar. Yang lebih menakjubkan dari hal ini pernah saya dengar sini, ada salah seorang di pondok, ya. Ini pondok sebagian ikhwan, ya. Dulu saya alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Dulu ada kesan ingin menyelisih masyarakat. Jadi semangat berbuka sebelum masyarakat. Dan saya pernah mendapati komunitas seperti itu. Jadi kita tinggal di pondok, sudah menjelang maghrib. Tunggu, ayo kamu naik lantai 3, lihat ada matahari enggak? Sudah tidak ada, buka. Masyarakat belum ada yang azan. Di lantai 3 tidak, ya gimana mau lihat banyak bambu, banyak pohon, banyak. Lihat mataharinya ada tapi ente enggak kelihatan karena ente naik lantai 3. Naik lantai 100 baru. Jadi akhirnya semangat menyelisih masyarakat. Kita menjalankan sunnah, berbuka dengan segera, masyarakat terlambat. Bukan terlambat-terlambatan, mataharinya yang benar, lihat ada atau tidak. Demikian juga masalah sahur. Ingin mengakhirkan sahur sehingga berlebihan. Ini kejadian nyata. Saudara saya cerita, kerabat saya cerita. Kami tidur di suatu pondok, salat lail bersama 10 hari terakhir, makan sahur bersama. Sudah tiba waktu azan subuh, seorang santri berkata, "Ustaz, saya azan dulu ya." "Ustaz, saya azan." Kata ustaznya, "Jangan dulu, saya masih makan, jangan dulu." Jangan dulu. Jadi Allah berfirman, "Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar." Allah tidak berfirman makan dan minum kalian sampai ustaz kenyang, enggak ada. Jadi ini hati-hati, tidak boleh main-main dalam hal ini. Barang siapa sudah dengar azan harus berhenti. Allah sudah kasih limit, Nabi sudah kasih limit. Ya. Kalau ada ijtihadat benar, ada ijtihad dari sebagian salaf. Ingat, yang jadi dalil bukan sebagian salaf, ijma' salaf yang merupakan dalil. Ya. Sebagian salaf ada yang sengaja tutup pintu terus makan, itu ijtihad mereka. Bukan dalil menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua mereka menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena saya katakan, pendapat jumhur ulama, kalau sudah dengar azan harus apa? Berhenti. Ya. Demikian juga ini dalil bahwasanya kita boleh makan dan minum tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah, ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang mungkar. Di zaman beliau juga ada semodel imsak ini. Kalau sudah menjelang subuh, menjelang azan subuh, orang-orang matikan lampu, tidak boleh makan dan minum. Sekarang ada istilah namanya apa? Imsak. Ya. Jadi kalau 10 menit lagi, lama 10 menit. Seandainya imsak 1 menit masih mending. Ini 10 menit sebelum azan subuh sudah teriak di masjid, imsak. Padahal 10 menit waktu efektif, bisa nambah sepiring, 2 piring juga boleh. Dan masih bisa berhubungan dengan istri, ya. Jadi jangan diharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Allah menggandengkan 3 perkara, berhubungan, makan dan minum sampai menjelang subuh. Kata Allah, "Fal ana basyiruhunna." Di malam hari silakan menggauli istri kemudian kata Allah, "Wa kulu washrabu." Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Sebagaimana kita boleh makan dan minum sampai 1 detik sebelum azan subuh, demikian pula kita boleh berhubungan dengan istri sampai 1 detik sebelum azan subuh. Tapi kalau Anda berhubungan, dengar azan harus selesai. Tidak boleh lanjutkan. Sama aturannya. Kalau Anda lanjutkan berarti puasa Anda apa? Batal, ya. Jangan bilang papi tahu hadisnya. Ini batal.
batal total ya, buyar puasa Anda. Jangan bilang papi tahu hadisnya ya. Kalau ada yang suaminya bilang gitu, bilang ya mami juga tahu hadisnya dhaif papi. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu jika seorang dibolehkan oleh Allah untuk berhubungan dengan istrinya sampai 1 menit sebelum adzan subuh, maka kemungkinan besar dia akan bertemu adzan dalam kondisi junub. Dalam kondisi apa? Junub dan belum sempat mandi junub, karena mandi junub butuh waktu. Oleh karenanya terjadi khilaf di kalangan para sahabat di zaman Khalifah Marwan. Ada fatwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa yang mendapati adzan subuh dalam kondisi junub, maka puasanya tidak sah. Abu Hurairah berisihat, dia berfatwa. Mungkin dia mendengar hadis atau hadisnya sudah mansukh. Maka Marwan menyuruh sebagian sahabat untuk bertanya kepada istri-istri Nabi. Maka berangkatlah sebagian sahabat atau tabi'in menuju ke istri-istri Nabi, yaitu ke Aisyah dan Ummu Salamah, bertanya tentang perihal hal ini. Maka Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi." Ya, thumma iktasala wa shalla ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar dalam kondisi junub min ahlihi, karena bergaul dengan istrinya. Dalam sebagian riwayat min ghairi ihtilamin, bukan karena mimpi basah. Beliau junub karena bergaul dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi, kemudian beliau apa? Salat. Ya, ini dalil tidak mengapa seorang mendapati subuh dalam kondisi junub. Misalnya seorang berhubungan dengan istrinya di malam hari, kemudian dia malas mandi junub karena dingin dan macam-macamnya, nanti ajalah pas subuh. Habis sahur baru dia mandi junub. Azan dia sedang mandi junub enggak jadi masalah. Azan dia masih dalam kondisi junub tidak jadi masalah, ya. Ini juga peringatan bagi kita, hendaknya antara azan dan iqamat hendaknya waktunya intervalnya agak panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW mandi junub, ya, kemudian pergi ke masjid, kemudian masih sempat sholat 2 rakaat sebelum apa? Subuh, ya. Dan ini yang dipraktikkan di Arab Saudi, interval jarak antara azan subuh dengan qomat sekitar 25 menit atau sampai 30 menit, ya. Di tanah air kita terkadang cuma 5 menit. Jarak antara azan pertama dengan apa? Azan dengan apa? Qomat. Cuma 5 menit, 2 rakaat, kemudian salam-salam, kemudian qomat. Ya, dan ini tidak benar, ini menyelisih sunnah, ya. Ya, kalau ente junub kemudian gimana? Ente mandi sampai di masjid sudah buyar semuanya. Ya. Apalagi seorang mengumandangkan azan. As-salatu khairu minan naum. Orang terbangun. As-salat lebih baik daripada tidur. Kemudian dia pergi ke toilet, dia buang air, sikat gigi, kemudian dia berwudu, jalan sampai masjid, salat sudah selesai. Jadi as-salat khairu minan naum. Ente bilang tadi salat lebih baik daripada tidur. Saya sudah datang, ente sudah selesai. Nah, jadi harus ada interval antara adzan dengan iqamat. 10 menit kah atau 15 menit itu sudah baik. Kira-kira persiapan cukup orang untuk apa? Mandi junub, untuk datang ke masjid. Bagaimana dengan wanita yang haid? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Wanita yang haid, ibu-ibu dengarin baik-baik ibu-ibu. Jangan ngobrol sendiri ibu-ibu ya. Apalagi ngobrol bersama ya. Kalau wanita haid di tengah malam dia suci, jam 2 suci ternyata. Kemudian dia sahur, dia belum mandi junub, belum mandi janabah. Kemudian dia belum mandi janabah, sudah terdengar azan. Bagaimana puasanya? Sah atau tidak? Sah ya. Ada khilaf ya. Sebenarnya mengatakan tidak sah karena tidak bisa dikiaskan antara haid dengan junub. Sebenarnya mengatakan sah. Dan ini pendapat jumhur ulama ya. Lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf. Seorang wanita kalau sudah suci di malam hari hendaknya dia mandi sebelum azan subuh. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman setelah itu, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian lanjutkanlah puasamu sampai malam hari, ya, sampai malam hari. Nah, di siang hari kita menjaga diri kita, ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dengan istri. Jangan melakukan pembatal-pembatal puasa, agar puasa kita diberkahi oleh Allah dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pembatal puasa ada 2 model. Pertama pembatal pahala puasa, yang kedua pembatal puasa yang sungguhnya. Adapun yang pertama pembatal pahala puasa, itu jika orang banyak melakukan maksiat tatkala sedang puasa. Puasanya sah tapi pahalanya enggak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila as-sahar." Betapa banyak orang yang puasa namun dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak meraih dari salat malamnya kecuali hanya begadang saja. Ya. Kenapa dia bermaksiat tatkala sedang berpuasa?
Ya. Makanya Nabi menyuruh kita beradab tatkala sedang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kalian sedang berpuasa kata Nabi maka jangan berkata-kata kotor dan jangan teriak-teriak. Sakhab diartikan dengan teriak-teriak, siyah dan diartikan dengan jidal. Jangan teriak-teriak dan jangan suka berjidal. Jangan suka berdebat tatkala sedang puasa Ramadan. Wa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang mencelanya, au syatamahu, ya, atau mencaci makinya, au qatalahu dalam riwayat atau mengajak dia berantem, falyakul ini mru'un shaim, katakanlah saya sedang puasa. Saya tidak mau berantem, saya tidak mau teriak-teriak, saya sedang berpuasa, saya tidak mau berdebat. Saya tidak mau bertengkar sama kamu. Kamu berkelahi dengan saya nanti malam, jangan sekarang ya. Jadi sedang berpuasa tidak boleh. Kita ingin menjaga pahala puasa kita. Jadi saya katakan hindari, ini adab tatkala berpuasa. Anda sedang berpuasa, jangan suka debat di media sosial. Ya. Jangan suka berjidal di WhatsApp. Ya. Karena jidal tersebut seringnya tanpa aturan. Seringnya hanya menimbulkan pertikaian. Seringnya hanya menimbulkan kebencian. Terkadang canda pun berlebihan. Oleh karenanya, hindari hal ini. Sedang puasa jangan la yaskhab kata Nabi. Saya ulangi lagi, yaskhab artinya jangan teriak-teriak dan jangan berjidal. Ini tafsiran dari para ulama. Karena akan mengurangi pahala kita. Demikian juga jangan melakukan maksiat. Kata Jabir bin Abdullah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Idza sumta," kalau kau sedang berpuasa kata Jabir, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau kau sedang berpuasa, maka hendaknya matamu juga puasa. Telingamu juga puasa, lisanmu juga puasa. Ya. Anil kadzib wal maharim. Jangan kau berdosa, jangan kau mengucapkan kata-kata yang haram. Wa an adzal jar, dan jangan kau mengganggu tetanggamu. Dalam riwayat adzal khadim, jangan kau ganggu pembantumu. Ya. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shaumika. Hendaknya kau tenang tatkala sedang berpuasa. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma shaumika sawaan. Dan jangan kau samakan antara hari puasamu dengan hari tidak berpuasa. Jadi harus pandangan, telinga, lisan harus berpuasa juga. Maka hati-hati sedang berpuasa jangan dengar yang macam-macam. Jangan dengar musik-musikan. Ya. Kalau dengar ada musik-musik matikan. Kalau dengar musik istighfar, jangan sampai kepala ikut goyang ya. Yang kedua jaga pandangan. Hati-hati. Ini pandangan ini paling mudah membuat pahala kita ya mereteli sedikit demi sedikit. Pahala kita kena roaming sampai akhirnya habis. Saya sedih waktu ada yang bilang sama saya, "Ustadz kita umroh Ustadz, habis umroh kita dibawa sama travel ke Mesir, terus nonton tari perut." Sebaliknya nonton dulu tari perut baru tobat kepada Allah. Enggak ya, semuanya salah. Maksud saya ini ngawur, masih mending nonton tari perut dulu baru apa? Bertobat. Ini habis bertobat kemudian nonton tari perut. Dia roaming pahalanya roaming habis. Apalagi ngelihatnya sambil melotot, habis itu pahala. Anda puasa juga demikian, hati-hati. Ada godaan yang sangat berat di zaman ini yaitu HP. Ya. Banyak wanita-wanita terbuka auratnya di HP dan kita lihat ya. Semua itu kena roaming buat pahala kita apa? Berkurang sampai akhir habis bisa jadi minus. Ya, hati-hati. Kemudian lisan, jangan sampai bohong, jangan sampai dosa, jangan sampai gibah. Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang gibah puasanya batal, bukan cuma pahalanya. Puasanya batal harus qada. Ini pendapat sebagian sahabat. Dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla mengatakan, barang siapa yang bohong, barang siapa yang gibah puasanya batal. Qada hari yang lain. Ya. Tapi pendapat jumhur ulama tidak. Pendapat jumhur ulama mengatakan barang siapa yang gibah, barang siapa yang dusta, yang batal pahalanya, puasanya tetap sah. Tidak perlu mengqadha tapi pahalanya batal. Dan yang seperti ini banyak dalam syariat. Seperti orang yang ke dukun tidak diterima pahala salatnya selama 40 hari meskipun puasanya sah. Kata Nabi, "Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang datang ke dukun atau para tidak normal, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Orang yang minum khamar sama tidak diterima salatnya 40 hari. Sama orang yang berhaji dengan uang haram, hajinya sah tapi tidak ada pahalanya. Dahulu para ulama mengatakan kalau ada orang berhaji naik ontanya, hari tarwiyah pergi ke Mina, kemudian mabit di Mina, kemudian tanggal 9 pergi ke Arafah, wukuf di padang Arafah, kemudian melanjutkan pergi ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, kemudian melanjutkan lagi pergi ke Mina bersama ontanya. Kata para ulama yang haji adalah ontanya bukan dia. Kenapa? Karena dia berhaji dengan uang yang
haram. Hajinya sah tapi pahalanya tidak ada. Maka Anda hati-hati jangan berdusta. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu stasiun televisi nasional, televisi swasta, ya. Pegawai-pegawainya saya isi pengajian tentang masalah puasa dan saya jelaskan hadis ini. Barang siapa yang berdusta, maka puasanya sah tapi pahalanya batal. Maka ada pegawai yang tanya, "Ustaz, saya mau tanya, Ustaz." "Silakan," kata saya. "Ustaz, kita disuruh bos untuk bikin berita dusta, Ustaz. Apakah yang tidak diterima pahalanya cuma bos aja?" Ini pegawainya lugu ya. Bongkar kartu di depan pegawai yang lain, tapi dia karena ingin cari kebenaran dia tanya. Saya bilang bukan cuma bos, ente juga kena ya. Kenapa? Sama-sama bekerja sama dalam apa? Kebohongan demi meraih ya sebagian duit, sebagian harta, secercah harta, akhirnya pahala puasnya tidak ada. Oleh karenanya seorang tatkala berpuasa jaga diri, jangan bermaksiat, hindari hal yang tidak bermanfaat ya. Taib. Yang kedua adalah pembatal puasa yang hakiki. Pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga jima, yang keempat haid dan nifas. Adapun makan, minum dan berhubungan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tadi telah kita sebutkan fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Kata Allah, di malam hari silakan berhubungan istri-istri kalian, makan dan minum kalian sampai subuh. Kemudian sejak subuh sempurnakan puasa. Berarti berhubungan dan makan dan minum tidak boleh di siang hari. Ini 3 pembatal, makan, minum, berhubungan. Yang keempat haid dan nifas ya. Ya, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya, bukankah wanita jika sedang haid maka tidak puasa dan juga tidak salat ya. Makanya wanita dengan ijma kalau sedang puasa tahu-tahu 5 menit sebelum adzan subuh, sebelum adzan maghrib, 1 menit sebelum adzan maghrib keluar darah, batal puasanya. Sia-sia dong Ustaz? Tidak sia-sia, tetap pahala jalan. Tetapi tetap harus mengqadha apa? Puasa. Tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi aturannya kalau keluar darah meskipun 1 detik sebelum adzan maghrib, maka puasanya batal dengan kesepakatan para ulama. Ya. Namun kata para ulama, seandainya pembatal puasa ini makan dan minum dan jima dilakukan tanpa sengaja, dan ini pendapat jumhur ulama, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Kata Nabi SAW, "Man shama wa nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, dia makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Sungguhnya Allah yang memberikan dia makan dan minum. Rizqun saqahu Allahu lahu. Ini adalah rizki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau seorang lupa kemudian makan dan minum, maka tetap sah puasanya. Dia lupa, dia makan. Kemudian dia tambah lagi, makan lagi. Kemudian dia minum, kemudian dia makan es krim. Setelah itu, saya puasa. Sah atau tidak puasanya? Sah ya. Kata Ibnu Hajar, ada riwayat sebagian sahabat makan sarit di hadapan Nabi, makan besar. Kemudian, saya puasa sunnah, saya lupa. Kata Nabi, lanjutkan puasamu. Kata Ibnu Hajar, ini dalil tidak ada perbedaan orang yang lupa makan sedikit atau makan yang banyak. Sama-sama tidak membatalkan apa? Puasa. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang kepada Abu Hurairah. Dia bertanya, "Ya Abu Hurairah, saya tadi puasa, kemudian saya pergi ke rumah teman, saya makan. Saya lupa." Kata Abu Hurairah, "Lanjutkan puasamu." Terus saya pergi lagi ke rumah teman yang lain. Terus saya makan lagi. Saya lupa, kata Abu Hurairah, "Lanjutkan puasamu." Terus saya pergi lagi ke rumah teman, saya makan lagi. Saya lupa, kata Abu Hurairah, "Lanjutkan puasamu. Fa innaka mru'un lam ta'tadis siyam." Kau adalah orang yang tidak biasa apa? Puasa, makanya sering lupa. Kalau lupa, maka itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama khilaf. Sampai ulama mu'asirin khilaf. Kalau kita lihat orang makan dan minum lupa, tegur atau tidak? Tegur atau tidak? Hah? Ada khilaf tadi. Ada yang mengatakan harus ditegur, ada yang bilang biarin aja. Tapi kalau saya yang lupa jangan tegur. Kalau antum pun tegur harus waktu yang pas. Jangan dia lagi makan sambal yang dia tegur, puasa kau. Sebenarnya mengatakan jangan ditegur karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan potong rezeki Allah. Satunya pendapat lain mengatakan ditegur karena itu kemungkaran dalam bulan Ramadan harus ditegur. Intinya dua-dua pendapatnya kuat ya. Tapi kalau saya lagi lupa jangan ditegur ya. Taib.
Pernah suatu hari saya pergi bersama seorang teman. Teman ini ngantar saya untuk ngisi pengajian di kota wisata. Tapi kita datang kepagian. Hari Senin atau Kamis, itu musim dia puasa sunnah. Saya tidak puasa. Dia bilang, Ustaz, kita datang terlalu cepat, kita sarapan dulu. Oh, silakan. Saya juga belum sarapan. Akhirnya kita duduk di samping masjid. Kemudian ada warung-warung kecil situ. Kata teman saya, Bu, teh manis 2. Bu, nasi goreng ada enggak? Oh, belum siap, Pak. Mie ayam belum siap juga. Ini belum siap juga, Pak, baru ada teh. Ya udah, teh aja. Akhirnya kita minum bareng-bareng. Setelah dia selesai minum, ya Ustaz, saya hari ini puasa. Kata saya, rezekimu cuma teh. Rezekinya cuma apa? Cuma teh. Qadarullah ya. Jadi kalau lupa makan dan minum, puasa tetap apa? Tetap sah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau berjima dengan istri lupa? Ini dibahas oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan kalau jima tidak bisa, kalau lupa tetap batal. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan barang siapa yang lupa makan dan minum. Nabi tidak mengatakan jima. Nabi mengatakan man shoma wa nasiya fa akala aw syariba. Barang siapa yang berpuasa kemudian dia lupa kemudian makan dan minum. Rasulullah tidak mengatakan jima. Berarti kalau jima lupa enggak lupa tetap batal. Jumhur ulama membantah, hendak. Jima juga kalau lupa. Kenapa disebut makan dan minum? Karena ini yang sering terjadi. Jarang orang jima lupa, jarang. Tapi seandainya terjadi, maka tidak jadi masalah. Karena dikiaskan. Tiga-tiganya pembatal puasa. Kenapa dibeda-bedakan? Ya, kenapa dibeda-bedakan? Ya, tapi seandainya benar-benar terjadi, memang susah terjadi. Bagaimana suami sama istri kompak lupa, itu susah terjadi. Kalau suami lupa, istrinya mungkin ingat. Kalau istrinya lupa, suami juga ingat. Kalau suaminya lupa, susah istri lupa juga ya. Istrinya mungkin ingat, kecuali pura-pura lupa ya. Intinya kalau seandainya tadi lupa beneran, maka tidak apa-apa puasanya sah karena ada udzur, yaitu lupa ya. Azan ya. Demikian saja, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah setelah salat. Allah taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Telah kita jelaskan bahwasanya ada 3 pembatal utama, yaitu makan, minum dan berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan ya. Barang siapa yang sengaja berbuka tanpa uzur, maka dia berdosa, dosa besar ya. Kemudian wajib baginya untuk mengqadha ya apa yang dia batalkan tersebut, meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, tapi jumhur ulama mengatakan harus diqadha. Adapun barang siapa yang sengaja berjima dengan istrinya di siang hari, maka selain dia berdosa, dia harus bayar kafarah. Dalam Sahih Al-Bukhari ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, saya telah binasa. Dalam sebagian riwayat, ihtaraqtu, ya Rasulullah, saya sudah terbakar. Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma ahlakak, apa yang buat kau binasa?" Kata dia, "Asabtu imraati fi nahari Ramadan." Saya menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Hal tastati'u an tu'tika raqabah?" Apakah kau mampu untuk membebaskan budak? Kata dia, "La." Rasulullah SAW beranjak pada pilihan kedua, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, "Tidak." Dalam sebagian riwayat kata dia, "Ya Rasulullah, puasa inilah yang buat saya melanggar ya. Sebulan saja sudah melanggar, apalagi 2 bulan berturut-turut." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskina?" Apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? Kata dia, "Tidak." Maka Rasulullah SAW pun terdiam ya. Bismillah mengatakan Rasulullah SAW menunggu wahyu. Apa yang harus dilakukan pada orang ini ya. 3 kafaratnya semua tidak bisa dia lakukan. Kemudian tiba-tiba datang kepada Nabi sekeranjang korma. Lalu Nabi SAW bertanya, "Aina sa'il?" Mana tadi yang bertanya? Dalam sebagian riwayat kata Nabi, "Ainal muhtariq?" Mana tadi orang yang terbakar? Ini menunjukkan orang ini melakukan dosa besar.
sampai dia mensifati dirinya yang terbakar, yang terbakar dengan dosa. Dan Nabi membenarkan sifat tersebut. Kata Nabi, ainal muhtariq, mana orang yang terbakar tadi? Kata Nabi SAW, ambil ini korma dan berikan makan kepada fakir miskin. Kata orang ini, a'ala afqara minna ya Rasulullah, apakah saya berikan kepada orang yang lebih miskin dari kami? Demi Allah tidak ada yang paling miskin di kota Madinah kecuali kami. Kata Nabi SAW, kalau gitu ambil, berikan makan kepada keluargamu. Fadhahika Nabi SAW hatta badat anyabuhu. Nabi tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Ya. Karena orang ini memang kondisinya aneh. Datang ketakutan, pulang senang, dapat korma. Tapi antum jangan coba-coba ya. Ini dalil bahwasanya seorang berhubungan dengan istrinya jima, maka telah batal puasanya. Sebagian ulama berkata harus melanjutkan puasanya, ada khilaf dengan para ulama. Ada yang mengatakan harus melanjutkan puasanya, sebagaimana orang yang berhaji kemudian batal harus lanjutkan hajinya dan ulangi lagi haji tahun depan. Ya, tapi intinya ada khilaf. Intinya puasanya batal dan dia harus membayar kafarah dan harus mengqadha. Yang harus bayar kafarah adalah jima, ya, adalah jima. Adapun jika terjadi ejakulasi tanpa jima, maka batal harus diqadha tapi tidak bayar kafarah. Ya, berdosa tetapi tidak harus bayar kafarah. Ya. Jika seorang mencumbui istrinya sampai jima, maka sampai ejakulasi, maka tadi batal. Ya, tapi jika tidak terjadi jima, maka dia tidak perlu bayar kafarah. Adapun mencumbui istri selama dia bisa menahan diri, maka tidak mengapa. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku. Cumbu lebih daripada sekedar mencium, ya. Nabi menciumku dan mencumbuiku padahal dia sedang berpuasa. Dia adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Ini dijadikan dalil bahwasanya begitu mesranya Nabi dengan istrinya sampai puasa tidak menghalangi dia untuk mencumbui, menyenangkan hati istrinya. Jadi boleh tatkala Anda sedang berpuasa Anda mencium ataupun mencumbui istri, tapi masing-masing tahu diri. Ya. Kalau ternyata dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, maka jangan coba-coba mencumbui istrinya. Ya. Karena sebagian orang kalau sudah nafsunya sudah bergelora, sudah hilang 2/3 akalnya. Bahkan sebagian orang hilang otaknya semuanya. Oleh karenanya hati-hati. Tapi kalau dia mampu menahan dirinya, maka tidak mengapa. Namun jika ternyata dia mencumbui istrinya sampai akhirnya terjadi ejakulasi, maka batal puasanya dan dia berdosa. Ya. Karena berarti dia telah mengeluarkan syahwatnya, namun tidak perlu bayar kafarah. Kapan terjadi kafarah? Kalau terjadi jima. Kalau terjadi kemaluan, masuk ke kemaluan. Adapun jika tidak sampai pada derajat tersebut, maka tidak wajib bayar kafarah. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah pembatal-pembatal puasa, makan dan minum, para ulama menjelaskan illah yang membuat makan dan minum membatalkan puasa yaitu sesuatu yang disebut makanan atau minuman yang dimasukkan sampai ke lambung sehingga menguatkan tubuh. Itu yang disebut dengan makan dan minum. Maka semua yang disebut dengan makan dan minum, maka itu membatalkan puasa. Adapun yang tidak sesuai dengan nama makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena ada khilaf di kalangan para ulama, apa yang membatalkan puasa? Ada yang mengatakan setiap sesuatu yang masuk dalam rongga tubuh, maka itu membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak semua rongga tubuh. Maksudnya kalau membatalkan kalau masuk ke lambung. Karena itulah tempat makan dan minum. Adapun kalau cuma sampai di paru-paru dan itu tidak sampai ke lambung dan yang selainnya, maka itu bukan makan dan minum, ya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada di sana perkara-perkara yang dianggap membatalkan oleh masyarakat ternyata tidak membatalkan. Contoh, ada sebagian berfatwa kalau buang air besar usahakan jangan di siang hari. Kenapa? Kalau buang air di siang hari, seorang cebok maka jarinya masuk di duburnya, batal puasanya. Karena ada benda asing yang masuk di dalam rongga tubuhnya. Terus kapan buang air? Nanti malam. Wah, repot kalau rasa buang air jam 10 pagi harus ditunda sampai jam 10 malam, repot. Ada yang mengatakan barang siapa yang ngupil maka batal puasanya. Kenapa? Karena dia masukkan jari di rongga hidungnya, ya. Ini tidak benar. Dalam bahasa apapun ngupil tidak dikatakan makan dan minum. Kecuali upilnya dirasa, ya. Demikian juga memasukkan ngorek-ngorek kotoran telinga batal, ini enggak benar, ya.
Tidak semua yang dimasukkan dalam rongga tubuh batal. Contoh, kita berkumur-kumur, bukankah kita masukkannya dalam rongga mulut? Waktu kita beristinsyak, bukan kita masuk dalam rongga apa? Hidung. Batal atau tidak? Tidak, tidak batal. Tidak membatalkan apa? Puasa ya. Dari situ ya banyak ulama berbicara tentang masalah pembatal-pembatal kontemporer, tapi ini panjang lagi kalau kita ingin bahas. Saya kemarin ngisi kajian khusus tentang pembatal-pembatal puasa kontemporer, maka waktunya tidak cukup. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian berpuasalah kalian sampai malam hari. Yang disebut dengan malam adalah terbenamnya matahari. Tidak disyaratkan malam harus gelap gulita. Begitu matahari terbenam maka itu sudah malam, ya. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang mereka tidak berbuka puasa kecuali sudah gelap gulita. Adapun kita ahlu sunnah, kita orang Islam, maka kita berbuka puasa kalau terbenam matahari, karena Allah mengatakan sampai terbenam matahari, sampai malam. Dan disunahkan menyegerakan berbuka. Suatu hari Rasulullah SAW bersafar dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW gharabatis syams, matahari sudah tenggelam. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal, inzil fajrih lana, wahai Bilal, turun dan siapkan makanan untuk berbuka. Waktu itu matahari baru saja tenggelam, sehingga masih terang. Kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, inna alaika naharan, ya Rasulullah masih siang, masih terang. Dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah asyams, ya Rasulullah masih kelihatan matahari. Dalam sebagian riwayat, ya Rasulullah alau amsaita, kalau ditunda lagi sebentar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya Bilal inzil fajrih lana, wahai Bilal turun bikin makanan. Maka Rasulullah SAW segera berbuka begitu cepatnya, sampai sebagian sahabat mengatakan, seandainya ada salah seorang di antara kita naik di atas onta, matahari kelihatan. Saking begitu tenggelam langsung apa? Makan dan minum. Karena sunnahnya segera berbuka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim. Kalau malam sudah datang dari arah sana, kemudian siang telah pergi dari arah sana dan matahari telah tenggelam, gharabatis syams, piringan matahari terakhir sudah tenggelam, maka waktunya berbuka. Ya. Maka ingat, kita berbuka, hukum asal ingat, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jika kita ragu sudah terbenam matahari atau belum, maka jangan kita berbuka sampai kita apa? Yakin. Yakin tersebut dengan mendengar azan, atau kita punya jam menentukan waktu berbuka, atau dengan tanda-tanda yang lain. Kalau kita ragu jangan. Karena asalnya kita masih siang. Dan tidak boleh kita berpindah kepada berbuka kecuali kita telah yakin telah malam. Tapi kalau kita sudah yakin, contoh Anda dan istri sedang berdua-duaan ya di pinggir pantai menantikan sunset ya. Kemudian matahari tenggelam pelan-pelan. Begitu tenggelam, silakan berbuka. Jangan ragu-ragu. Jangan bilang, "Mas, jangan dulu, Mas. Siapa tahu mataharinya balik." Enggak akan balik. Kalau balik kiamat dulu. Kalau tenggelam sudah dia enggak akan balik lagi. Ya udah, buka puasa. Belum azan, enggak jadi masalah. Azan itu belum tentu, ini kita depan mata. Azan itu untuk membantu kita lihat matahari sudah tenggelam atau belum. Wong sekarang matahari sudah tenggelam, azan mau enggak azan enggak urusan. Ya. Kita sudah boleh buka puasa karena sudah terbuka matahari tenggelam di hadapan kita. Taib. Saya tanya sama antum, ya. Mana yang lebih dahulu berbuka? Orang di lantai 100 atau di basement? Mana yang berbuka? Orang di lantai 100 atau basement atau sama saja? Hah? Yang bilang sama saja angkat tangan. Sesat dan menyesatkan. Enggak, saya bercanda ya. Yang mengatakan di atas angkat tangan. Ragu-ragu sekarang. 1, 2. Yang bilang pertama kali berbuka yang di basement yang mana? Sedikit juga. Di basement kenapa? Gelap. Yang di luar berbuka, yang di bawah. Yang di luar dibuka, yang di bawah. Kenapa? Kalau di atas matahari masih kelihatan. Entah Anda mengatakan bumi bulat atau bumi datar, pokoknya kalau Anda di atas matahari semakin apa? Mudah kelihatan. Faham? Jadi mana di luar dibuka? Berbuka? Lantai bawah, di basement di luar berbuka. Kenapa saya sampaikan hal ini? Karena saya pernah mengalami, saya pernah naik pesawat, pas mendarat di Cengkareng, masih di atas, tahu-tahu pilotnya berkata, para penumpang sekalian, sekarang waktunya berbuka untuk daerah Cengkareng, Jakarta dan sekitarnya. Orang-orang pada buka, saya buka jendela, matahari masih kelihatan. Ternyata dia menyampaikan pengumuman waktu berbuka di mana? Di darat, di atas belum berbuka.
Taib. Anda sahur dan Anda berbuka ikut waktu setempat di mana Anda berada. Anda sahur, Anda berbuka ikut waktu setempat di mana Anda berada. Ya. Taib. Sebagian orang salah dalam hal ini. Sebagian orang pergi umrah, berangkat dari Jakarta jam 1 siang, Saudi Airlines. Kemudian berangkat menuju Saudi. Dan kita tahu di Saudi akhirnya waktu berbuka mundur 4 jam. Terkadang bisa 5 jam karena di sana berbuka terkadang bukan jam 6 kurang, bahkan setengah 7, bahkan jam 7. Jadi bisa mundur 4 jam atau 5 jam. Sebagian orang di atas pesawat sudah jam 6 waktu Indonesia Barat. Dia bilang waktunya berbuka. Ikut ukuran waktu mana? Waktu Indonesia Barat. Pak, Anda sekarang sudah bukan Indonesia. Anda sudah di luar negeri ya. Matahari masih kelihatan. Sebagian orang ngeyel dan saya pernah dapat orang seperti ini. Ya, saya kan pesawat puasa dari Indonesia. Masa saya mau menyiksa diri nunggu 4 hari mati saya nanti? Ya sudah, jangan mati, buka saja puasa, tapi harus diqadha. Bukanya terlambat, jangan jam 6, buka tadi jam 2 langsung buka. Anda kan musafir boleh apa? Berbuka. Kalau Anda paksakan diri untuk berpuasa, maka Anda harus berbuka sesuai dengan posisi di mana Anda berada. Kalau nggak kuat ya berbuka, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya, jadi tidak boleh seorang berbuka matahari masih kelihatan, dia berbuka ikut waktu Indonesia Barat. Dan lebih enak kalau Anda bersafar dari Saudi menuju ke Indonesia. Bukanya lebih apa? Bukanya lebih cepat ya. Kalau ingin buka lebih cepat, bersafar dari Saudi kemana? Indonesia. Biayanya besar tapi ya. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalau Anda berpuasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang tidak tertolak adalah doanya orang berpuasa. Sebagian riwayat inda fitrihi, berdoa tatkala sedang berbuka. Sedang ini bisa jadi menjelang berbuka, tatkala berbuka atau baru selesai berbuka, tatkala sedang berbuka. Ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi hadis bahwasanya orang yang berpuasa doanya terkabulkan, maka itu hadisnya sahih dan dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah. Kebanyakan mereka berdoa menjelang berbuka. Ya. Kenapa? Karena di saat itulah seorang lagi di puncak-puncak hausnya, di puncak-puncak laparnya, di puncak penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa berdoa ya, apalagi menjelang berbuka. Jadi angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tatkala berbuka sibuk dengan yang macam-macam ya. Sibuk layangan lah, sibuk ngabuburit lah, sibuk nonton macam-macam lah ya. Ada yang sibuk mengumpulkan makanan lah, daerah kekuasaannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah menjelang berbuka, apakah tatkala sedang berbuka atau setelah berbuka. Kemudian Anda berbuka, Anda bilang bismillahirrahmanirrahim, kemudian Anda atau bismillah, kemudian Anda makan korma, Anda minum, setelah basah dahaga Anda mengatakan dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ustaz, bolehkah kita berdoa dengan Rabbana laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sebenarnya membolehkan, ini doa datang dari sebagian salaf, di antara yang bolehkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi hadis ini, doa ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita berdoa dengan doa bebas, di antaranya doa ini karena lafalnya baik, maknanya baik dan diriwayatkan dari sebagian salaf, tetapi tidak boleh kita katakan sunnah Nabi. Tidak boleh ya. Tidak juga kita katakan bid'ah, tidak ya. Jadi boleh-boleh saja berdoa dengan doa apa saja. Tapi sunnah Nabi kalau kita sudah minum kita bilang dhahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah taala. Kalau sudah selesai berbuka, maka sunnahnya tidak makan banyak-banyak ya. Tidak makan banyak-banyak, makan secukupnya. Terutama yang manis-manis, Rasulullah SAW berbuka dengan rutab ya. Ya, kalau tidak ada rutab baru dengan apa? Korma ya. Kalau tidak ada korma baru beliau minum air. Jadi buka dengan rutab atau korma, dan ini sunnahnya, atau yang manis-manis supaya kekuatan tubuh segera kembali. Tidak disunahkan langsung makan besar. Kenapa? Karena kita harus sholat maghrib ya. Kalau makan banyak-banyak nanti sholat malam juga, sholat tarawih juga terasa berat. Karena ada sebagian orang saking laparnya, kemudian dia makan banyak-banyak, dia balas dendam. Akhirnya dia tidak kuat lagi. Dan saya baru dengar cerita, seumur hidup saya tidak pernah dengar cerita kecuali di negeri itu. Saya bersafar di luar negeri. Kemudian teman-teman di sana cerita, Ustadz di sini ada restoran terkenal, restoran Persia, restoran enak banget, banyak orang makan di situ. Dan anehnya di bawah restoran tersebut ada ambulans. Kenapa ada ambulans? Karena banyak orang kekenyangan langsung masuk ambulans.
Wah, seumur hidup saya baru dengar ada negara yang seperti itu. Dia negaranya sangat makmur, bukan Saudi ya, negara yang lain. Tetapi sampai ada ambulans di mana? Di restoran, karena orang makan sampai kekenyangan, saking enaknya restoran tersebut, makan nggak boleh berhenti, masuk apa? Ambulans. Antum jangan coba-coba ya. Jadi tidak boleh seperti, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita berbuka ya, di malam hari kita isi waktu dengan ibadah. Jangan lupa untuk sholat taraweh ya. Sholat taraweh berapa rakaatnya? Ya, setahu saya salaf sepakat bahwasanya tidak ada batasan rakaat. Ya, tidak ada batasan rakaat. Maka barang siapa yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat, tolong datangkan salafnya. Tolong datangkan salafnya, dan tidak ada salafnya. Sebagian ulama menyebutkan ya, sebagai riwayat dari Imam Malik, bahwasanya Imam Malik melarang lebih dari 11, namun riwayatnya lemah. Yang benar Imam Malik membolehkan salat bahkan 40 rakaat. Kemudian sebagian ulama juga menukilkan dari Ibnu Al-Arabi dari madhab Malikiyah, tapi setelah saya cek dalam kitabnya Aridul Ahwadi juga dia tidak melarang. Dia mengatakan seandainya ada bilangan yang jadikan patokan untuk sholat malam, maka 11 rakaat. Tapi dia tidak melarang. Dia mengatakan seandainya disuruh pilih, maka milih yang berapa rakaat? 11 rakaat. Tapi dia tidak melarang. Adapun As-Sun'ani minal mutaakhirin. As-Sun'ani abad ke-11 dia mengatakan lebih dari 11 rakaat, 20 rakaat secara dawam adalah bid'ah. Beliau adalah minal mutaakhirin ya. Adapun para salaf dahulu mereka salat lebih dari 11 rakaat, banyak diriwayatkan. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat malam 300 rakaat. Kalau beliau sakit 100 rakaat ya. Adapun jumlah rakaat yang terbaik maka 11 rakaat. Jika dikerjakan dengan tumakninah ya. Karena Aisyah mengatakan ma zada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan an 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini dalil para ulama sepakat kalau salat dikerjakan dengan tumakninah maka 11 rakaat yang terbaik, apalagi dengan panjang. Tapi apakah tidak boleh lebih dari 11? Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya banyak. Pertama, dalilnya seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, hadis Ibnu Umar. Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Kata Nabi SAW, salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Fa in khasya ahadukum as-subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau seorang kalian takut subuh, maka witirlah 1 rakaat. Nabi mengitlaqkan, mengumumkan, salatlah 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak mengatakan sampai 11, tidak. Mungkin ada yang berkata, ya Rasulullah, mungkin Arab Badui ini sudah tahu tidak boleh lebih dari 11. Siapa bilang? Dia Arab Badui. Dia tidak tinggal bertetangga dengan Nabi. Sementara salat malam Nabi kebanyakannya dalam apa? Dalam rumah. Jangankan bilangan, tata cara salat saja dia tidak tahu. Makanya dia tanya bagaimana cara salat. Kata para ulama, wong cara salatnya saja dia tidak tahu, apalagi jumlah bilangannya. Dan Nabi memutlakan, kata Nabi salat malam 2 rakaat, terus 2 rakaat sampai subuh. Kalau takut subuh maka satu rakaat. Nabi tidak mengatakan jangan lebih dari 11. Ini dipahami oleh jumhur ulama, 4 mazhab. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa menganggap lebih dari 11 rakaat tidak boleh, faqad akhta, dia telah salah. Maka saya bilang kalau ada yang melarang lebih dari 11 rakaat, datangkan salafnya. Datangkan salafnya. Siapa salafnya? Dari kalangan tabi'in atau para ulama mazhab yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kita memahami hadis Nabi dengan pemahaman salaf. Saya ulangi. Kita memahami hadis-hadis Nabi juga dengan pemahaman apa? Salaf ya. Karena sebagian orang terlalu kenceng. Kita bilang bolehlah Anda menganggap itu bid'ah, tapi tidak usah terlalu kenceng sama pendapat yang lain, apalagi pendapat 4 mazhab. Tapi saya ulangi lagi, barang siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah, tidak boleh, apalagi kenceng dalam masalah ini, datangkan salafnya ya. Datangkan salafnya. Baik. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW salat bersama para sahabat beberapa kali di malam-malam bulan Ramadan, kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali. Ya, dan biasa Rasulullah SAW salatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Pada suatu malam Rasulullah SAW salat sampai tengah malam, mungkin dari awal malam sampai tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW selesai, sudah witir. Maka para sahabat minta tambahan. Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan, masih ada sisa setengah malam? Lihat semangat para sahabat. Sudah salat panjang, mereka masih minta tambah. Kalau kita imamnya selesai, alhamdulillah rabbil alamin.
Ini sudah selesai, para sahabat masih minta apa? Tambah. Dan Nabi tidak menjawab, kalian kan sudah tahu tidak boleh lebih dari 11, jangan minta tambah. Kata sebagian ulama seperti Atiyah Salim, Syekh Atiyah Salim rahimahullah berkata, ini dalil bahwasanya para sahabat memahami tidak ada larangan dalam apa? Tambahan rakaat, makanya mereka minta apa? Tambahan. Kalau mereka tahu bahwasanya perkara salat malam perkara yang mereka perhatikan atau tidak? Para sahabat perhatian dengan salat malam atau tidak? Perhatian. Kalau ternyata 11 rakaat tidak lebih dari 11 rakaat tidak boleh, pasti mereka tahu. Kalau mereka tahu tidak boleh lebih dari 11 rakaat, ngapain minta tambah? Paham? Dalil yang ketiga, bahwasanya dalam Sunan Abi Daud, ya, kalau tidak salah sahabat Thalq bin Ali radhiyallahu anhu, putranya berkata, "Zarana abi, fa amsa indana wa aftara indana wa shalla bina." Ayahku menziarahiku di rumahku sampai akhirnya di waktu tiba maghrib, kemudian dia berbuka bersama kami, kemudian dia sholat malam bersama kami sampai witir. Bapaknya lagi pergi ke kampung anaknya, bapaknya di sahabat, pergi ke kampung anaknya karena dia sahabat, suruh jadi imam sama orang kampungnya. Kemungkinan besar 11 rakaat, tidak disebutkan bilangannya, tapi saya katakan kemungkinan besar 11 rakaat sampai witir. Tsumman hadara, kemudian dia pulang ke kampungnya. Ternyata di kampungnya juga belum sholat malam, nungguin dia. Ini jamaah yang setia, nunggu apa? Imamnya. Padahal tidak di SMS saya, tidak di WhatsApp, enggak. Ya, kalau dia nunggu imamnya. Begitu sahabat ini datang, suruh jadi imam lagi. Salat ronde kedua. Tatkala tiba waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam. Mereka bertanya, "Kenapa Anda tidak salat?" Ternyata dia sudah witir tadi di ronde pertama. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "La witrani fi lailah," tidak ada dua witir dalam satu malam. Kemungkinan besar sahabat ini salat lebih dari 11 rakaat. Paham? Dan tidak ada pengingkaran. Ini juga dalil seorang sudah witir, boleh lagi salat malam, tapi tidak boleh witir dua kali. Intinya para hadirin, saya ulangi, salat yang terbaik 11 rakaat jika dikerjakan dengan tumakninah. Tapi kalau ada yang lebih dari 11 rakaat tidak perlu kita ingkari. Karena ini pendapat salaf, bahkan saya tidak menemukan seorang salaf pun yang mengingkari lebih dari 11 rakaat, ya. Dan ini yang dipraktikkan di Al-Haramain di Mekah dan Madinah, ya, sampai saat ini. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala, terakhir kita membahas tentang orang-orang yang beruzur tidak puasa. Orang-orang yang tidak beruzur tatkala puasa sehingga tidak puasa ada dua model. Model pertama adalah uzur yang tidak bisa hilang. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada uzur yang tidak bisa hilang seperti orang yang sudah tua. Sudah tua, tidak mungkin dia kuat lagi, tidak mungkin dia muda lagi, ya. Dia tua, tidak bisa puasa, maka uzur yang tidak bisa hilang enggak mungkin kita suruh qadha. Karena dia tidak bisa puasa. Maka dia harus bayar apa? Fidyah. Dikiaskan dengan seluruh uzur yang tidak bisa hilang. Contoh seorang kena komplikasi, ya. Dan menurut dokter sini susah disembuhkan. Gula, kemudian ginjal dan macam-macam. Maka dia bayar apa? Fidyah. Supaya saya tidak lupa, saya ingatkan fidyah itu dibayar kalau sebabnya sudah muncul. Jangan seorang di awal Ramadan langsung bayar fidyah 30 hari, tidak, ya. Jangan. Jadi kalau dia sudah tidak bisa puasa hari ini, dia bayar untuk hari ini. Besok kalau atau enggak dia tunda nanti pas setelah di bulan Syawal. Jadi dia sudah tidak puasa dulu baru kemudian dia bayar apa? Fidyah. Jangan sebelum tidak puasa dia bayar fidyah karena tidak boleh. Karena sebab belum ada kemudian dia melakukan kafarahnya tidak kena. Harus timbul sebab dulu baru bayar apa? Bayar fidyah. Paham, ya? Sama seperti saya pernah ketemu jemaah haji di mana di Mekah, ada seorang ibu bayar kambing 3. Saya bilang, "Ibu potong kambing berapa?" 3. Satu kambing berapa? 500 rial. Kok banyak sekali, Bu? Karena pembimbingnya suruh demikian. Kok banyak sekali, Bu? Kambing 3 buat apa aja? Haji cuma 1 kambing, Bu. Kata dia, 1 kambing buat haji, 1 kambing buat korban, 1 kambing buat pelanggaran. Ibu memang buat pelanggaran? Belum, tapi katanya pasti melanggar. Ini penjual kambing yang jualan makanya. Ya enggak benar, kalau dia sudah potong kambingnya dulu belum melanggar tidak sah. Ya, harus melanggar dulu baru ada sebab baru bayar apa? Fidyah. Paham, ya? Jadi bagi Anda yang bayar fidyah ditunda nanti kalau sudah selesai sebulan atau pas sudah batal baru bayar, boleh dicicil. Jangan bayar di awal bulan langsung bayar seluruhnya. Jadi ini supaya saya enggak lupa. Jadi uzur yang tidak bisa hilang maka bayar fidyah. Contoh tadi orang yang sudah tua, orang sakit komplikasi, ya. Contoh misalnya orang yang tinggal di tempat yang siangnya 21 jam misalnya.
Dia mungkin sampai muda masih bisa puasa. Tatkala sudah umur 40 sudah nggak kuat, bertahan 21 jam itu nggak kuat. Dan ini uzur nggak bisa hilang, ya sudah bayar fidyah. Paham? Tidak mungkin kita bilang wajib bagi kamu untuk safar ke Indonesia, ya nggak gampang seperti itu. Dia nggak kuat. Kalau dia mampu untuk di tempat lain silakan. Kalau ada waktu lain ternyata siangnya menjadi pendek, maka wajib dia puasa di hari yang lain. Tapi kalau ternyata tidak bisa pendek-pendek, siangnya panjang terus sepanjang tahun, maka dia bayar apa? Fidyah. Model uzur kedua adalah uzur yang bisa hilang, seperti orang sakit dan bersafar. Kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau bersafar, kemudian dia berbuka, maka berpuasalah di hari yang lain. Orang tidak safar terus, orang tidak sakit terus. Tidak sakit apa? Terus. Ini uzur yang hilang maka harus diqadha. Fa iddatun min ayyamin ukhra, maka harus diqadha. Ya, di antaranya haid dan nifas. Haid tidak haid terus, nifas juga tidak nifas terus. Ini adalah uzur-uzur yang bisa hilang maka harus diqadha. Ada jenis uzur yang masuk di antara uzur yang bisa hilang seperti menyusui dan hamil. Hamil dan menyusui termasuk uzur yang bisa hilang apa uzur yang terus-menerus? Uzur yang bisa hilang. Secara kias harusnya wanita hamil dan menyusui harusnya mengqadha. Namun sebagian fatwa dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, wanita hamil dan menyusui boleh membayar apa? Fidyah. Nah, makanya ada khilaf di kalangan para ulama. Saya katakan wanita hamil dan menyusui sebaiknya mengqadha agar dia keluar dari khilaf. Tapi sendiri tidak mampu karena dia kondisinya tidak mampu, ya. Sebagian suami masya Allah produktif hari ini, tahun ini suaminya, istrinya hamil, tahun depan menyusui. Tahun depannya lagi hamil lagi, tahun depannya lagi menyusui. Tahun depan hamil lagi, tahun depannya menyusui. Sampai 11 anak, 11 kali 2 22 tahun tidak berhenti. Kapan mau apa? Qadha. Kapan mau qadha? Kalau kondisinya seperti itu berat, maka dia boleh bayar apa? Fidyah karena fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik hadirin hadirat, demikian saja apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah mudahkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita dipertemukan di surganya kelak, ya. Jadi kita liburan pengajian sampai Syawal. Sampai apa? Syawal kita lanjutkan pengajian tentang kitab tauhid. Saya tidak mau jawab pertanyaan ya, tanya sama ustadz yang lain ya. Saya mau pulang ya. Tanya apa? Enggak boleh. Ini enggak boleh semua ya. Kita tunggu kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.